Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita bakal nyelami sesuatu yang mungkin terasa dekat banget ya buat Anda. Pergulatan melawan keraguan diri dan gimana kita seringkali ya gitu deh berhadapan sama bayang-bayang kegagalan. Iya, ini area pertempuran batin yang umum banget sih. Dan menariknya, cara kita ngadepin momen-momen ragu atau pas kita ngerasa gagal ini dampaknya gede banget loh buat pertumbuhan kita ke depannya. Dan buat memandu kita nih, kita punya sumber yang menarik, cuplikan dari buku Dr. Julie Smith, judulnya Why Has Nobody Told Me This Before. Ini bukan sekedar buku teori psikologi yang gimana ya, kaku gitu, tapi lebih kayak kotak perkakas mental. Betul. Isinya diambil langsung dari pengalaman klinisnya dia. Isinya ya keterampilan hidup praktis aja gitu. Nah, Dr. Smith ini kan bilang ya, banyak dari kita tuh sebenarnya nggak diajarin cara kerja pikiran sama emosi kita sendiri. Jadi buku ini kayak mencoba menjembatani gitu ya, ngasih alat-alat praktis buat sehari-hari. Tepat sekali. Jadi, misi kita buat eksplorasi kali ini apa nih? Kita mau gali beberapa ide kunci dari Dr. Smith, coba pahami dari mana sih datangnya keraguan diri ini, terus gimana kita bisa ubah cara pandang kita soal kegagalan, dan yang paling penting nih, kenapa penerimaan diri bukan ngejar sempurna, itu jadi fondasi buat maju. Oke deh, yuk kita mulai bedah ya. Tadi ada sempat sebut soal keraguan diri, perasaan nggak cukup baik gitu. Nah, sumber kita terutama di bab 20 itu ngaitin erat banget sama cara kita lihat kegagalan. Wajar kan ya, kita pasti pengen lari dari gagal. Siapa juga sih yang suka ngerasa gagal? Ya jelas lah, menghindari rasa sakit atau penolakan atau rasa malu gitu kan, itu respons bertahan hidup yang alami banget. Tapi ada sudut pandang menarik nih dari Dr. Smith di bab 20. Apa tuh? Seringkali, cara orang lain bereaksi pas kita gagal, itu lebih nunjukin luka dan ketakutan mereka sendiri soal kegagalan. Bukan ukuran objektif tentang nilai kita sebagai manusia. Nah, kalau kita bisa benar-benar paham ini, wah, bisa lega banget rasanya. Itu dalam sih. Jadi, kalau kita nggak bisa terlalu ngandelin penilaian luar, gimana dong cara bangun semacam, apa ya, pusat gravitasi internal yang kuat gitu? Nah, ini bagian yang menurut saya wah keren banget idenya. Gimana tuh? Di bab 20 itu dibilang, kunci buat bangkit itu bukan nunggu tepuk tangan orang lain, tapi bangun komitmen dari dalam buat selalu dukung diri sendiri. Kedengarannya kayak punya teman paling setia di dalam kepala kita sendiri ya. Persis. Dr. Smith pakai istilah having your own back, kan, di bab 20 itu. Dan ini penting ya, ini bukan cuma soal mikir positif aja tapi dipaksain gitu. Bukan, tapi ini proses aktif. Semacam keterampilan internal yang bisa dilatih loh. Oh, bisa dilatih ya? Iya, terutama pas kita lagi down banget karena gagal atau lagi ngeritik diri sendiri habis-habisan, ada beberapa langkah praktis nih buat bantu bangun sekutu internal ini. Oke, langkah praktis. Saya suka nih yang praktis-praktis. Apa yang pertama? Pertama, kenali suara kritis internal Anda. Coba deh mulai perhatiin omongan di kepala Anda pas ada sesuatu yang nggak sesuai harapan. Suara itu kayak suara Anda sendiri? Atau kok kayak gema omongan orang tua dulu? Atau guru? Atau mungkin standar sosial yang nggak mungkin dicapai? Menarik. Terus diapain tuh suaranya? Tanya ke diri sendiri, suara ini beneran bantu saya buat tumbuh nggak sih? Atau cuma bikin jatuh aja? Dr. Smith batin punya trik unik di bab 20. Apa triknya? Coba kasih nama buat suara kritis itu. Misalnya, wah, si perfeksionis bawel lagi komen nih. Atau, si pesimis nongol lagi, gitu. Hahaha, dikasih nama. Jadi kayak dipisahin dari diri kita ya? Kayak lihat dia sebagai karakter lain gitu. Emang ngaruh ya? Nggak aneh gitu rasanya? Pertanyaan bagus. Tujuannya bukan biar jadi aneh sih, tapi buat menciptakan jarak psikologis. Ini tuh bentuk metakognisi. Kemampuan buat ngamatin pikiran kita sendiri, seolah dari luar. Oh, metakognisi. Iya. Dengan ngasih nama atau ngelihatnya sebagai karakter, kita mulai sadar kalau pikiran kritis itu ya cuma satu cerita aja dari banyak kemungkinan, bukan kebenaran mutlak tentang siapa kita. Nah, ini langkah pertama biar nggak otomatis percaya sama setiap pikiran negatif yang lewat. Oke, masuk akal. Jadi bikin jarak biar nggak langsung keseret arusnya ya. Nah, setelah kita mulai kenal nih sama si suara kritis ini, terus apa lagi? Langkah kedua, akui dan dekati perasaan yang muncul, tapi nggak usah sampai terhanyut. Rasa sakit, kecewa, malu, takut karena gagal itu kan nyata ya rasanya. Alih-alih langsung secara refleks gitu ngelawan,
nggak boleh ngerasa gini. Atau langsung coba ngubur perasaannya. Yang biasanya malah bikin makin kepikiran ya. Nah, itu dia. Yang seringnya gagal dan malah bikin makin stres. Bab 20 nyaranin buat mendekatinya dengan, rasa ingin tahu. Coba deh amati sensasi di badan gimana, kasih nama emosinya apa. Bayangin kayak lagi nonton ombak di pantai aja. Ombaknya datang, terus pergi lagi. Kita nggak harus ikut ke sapu arusnya kok. Ngamatin kayak ombak ya, analogi bagus tuh. Tapi jujur aja nih, kadang ombak emosinya itu rasanya kayak tsunami, bukan ombak biasa. Gimana caranya kita bisa tetap ngamatin pas rasanya udah mau tenggelam gitu? Nah, itu nyambung ke langkah ketiga yang krusial banget, aktif menenangkan diri atau self-soothing. Pas sistem saraf kita lagi kebakaran nih, karena stres atau emosi kuat, kemampuan kita buat mikir jernih itu anjlok drastis. Di momen kayak gini, kita perlu secara sadar ngirim sinyal aman ke otak. Caranya gimana tuh ngirim sinyal aman? Di bab 11, buku ini banyak banget idenya soal self-soothing. Ini bisa personal banget sih, tiap orang beda. Tapi seringnya melibatkan panca indera kita. Contohnya gimana tuh? Ada yang simpel nggak? Bisa apa aja yang rasanya nenangin buat Anda. Mungkin nyium aroma tertentu kayak minyak lavender gitu yang Anda simpan. Bab 11 nyaranin punya semacam kotak penenang, isinya hal-hal kayak gini. Atau dengerin musik yang adem. Oke. Atau nyuduh teh hangat, terus diminum pelan-pelan sambil dirasain. Meluk selimut yang lembut. Atau bahkan nih, lakuin teknik pernapasan simple tapi efeknya lumayan oke. Kayak square breathing. Square breathing, gimana tuh? Tarik nafas hitungan 4, tahan 4, hembusin 4, tahan 4 lagi. Kayak gambar kotak pakai napas kita. Itu dibahas juga di bab 24. Intinya sih, kita secara aktif lakuin sesuatu buat ngeredain badai di dalam diri. Kasih ruang buat diri sendiri biar bisa napas sedikit. Oke, bayangin deh, misalnya abis presentasi penting, terus rasanya kacau banget, jantung deg-degan. Daripada langsung muter-muter nyalain diri, kita ingat, oke, tarik napas kotak dulu, gitu ya. Betul, persis gitu. Punya kotak penenang atau ingat teknik napas pas lagi panik gitu emang perlu dilatih sih ya. Tapi pendengaran berguna banget. Nah, jadi setelah kita agak lebih tenang nih gara-gara self-soothing, apa langkah berikutnya buat bangun si sekutu internal tadi? Langkah keempat ini intinya banget sih dari proses ini. Terapkan welas asih pada diri sendiri atau self-compassion. Ini dibahas dalam di bab 20 dan nyambung banget juga sama cara ngatasin rasa malu di bab 31. Gampangnya gini deh. Perlakukan diri Anda dengan kebaikan, pengertian, dan dukungan yang sama persis kayak yang bakal Anda kasih ke teman baik Anda kalau dia lagi ngalamin kesulitan yang sama. Nah ini dia nih, kadang suka ada keraguan gitu loh. Apa self-compassion ini nggak sama aja kayak nyari-nyari alasan atau lari dari tanggung jawab? Bukannya kita mesti keras ya sama diri sendiri biar bisa maju. Kan banyak tuh yang mikir gitu. Itu kekhawatiran yang umum banget dan wajar kok. Penting buat dipahami nih, seperti yang ditekankan Dr. Smith, self-compassion itu bukan soal manjain diri atau denial sama kesalahan. Anda tetap lihat situasinya jujur kok. Iya, saya salah di sini, atau hasilnya nggak sesuai harapan. Oke. Tapi bukannya nambahin lagi lapisan kritik pedas dan ngejudge diri sendiri di atasnya, Anda justru nawarin dukungan tanpa syarat ke diri sendiri selama proses ngarepin kenyataan pahit itu. Kayak ngomong ke diri sendiri, oke, ini emang sulit, rasanya sakit, tapi gue ada di sini buat lo. Kita lewatin ini bareng-bareng. Wah. Ini tuh sumber kekuatan loh, bukan kelemahan. Ini bahan bakar buat bangkit lagi dan belajar, bukan izin buat nyerah gitu aja. Jadi ulas asih itu bahan bakar buat belajar ya? Nah ini nyambung ke langkah kelima dong berarti. Tepat sekali. Setelah badai emosinya agak reda dan Anda udah bisa kasih sedikit kebaikan buat diri sendiri, langkah kelima adalah belajar dari pengalaman pakai kacamata seorang pelatih bukan hakim. Bab 20 ngedorong kita buat analisis situasi secara objektif. Apa yang udah jalan bagus, apa yang belum, apa yang bisa saya pelajarin dari sini buat dicoba beda lain kali. Fokusnya jadi beda ya? Ya, fokusnya ke pertumbuhan dan pembelajaran, bukan ke penghakiman moral soal nilai diri Anda. Ini ngubah kegagalan dari sebuah identitas. Saya ini orang gagal. Jadi cuma sebuah data. Oke, cara ini nggak berhasil, mari kita coba cara lain. Proses 5 langkah ini, kenali kritik, akui perasaan, tenangkan diri, ulas asih, terus belajar. Wah ini kayak peta jalan yang konkret banget ya buat keluar dari lingkaran nyalain diri. Beda banget sama sekedar nyuruh diri sendiri mikir positif gitu ya. Dr. Smith juga nyebut ini kan di bab 19 kalau nggak salah. Benar sekali. Bab 19 itu ngebahas keterbatasannya afirmasi positif yang standar kayak
saya hebat, atau saya percaya diri. Buat orang yang lagi bener-bener berjuang sama keraguan diri atau punya self-esteem rendah, afirmasi kayak gitu seringnya malah kerasa bohong, nggak asli. Malah bisa bikin makin nggak percaya ya? Betul, malah bisa micu perlawanan dari si suara kritis tadi. Bohong, buktinya kemarin gagal. Nah, pendekatan yang kita bahas tadi, terutama welas asih, itu lebih berakar pada penerimaan kondisi sekarang, termasuk rasa sakitnya, dan ngasih dukungan yang nyata dari dalam, bukan cuma slogan kosong. Dan pendekatan ini juga nyambung erat sama cara kita ngatasin rasa malu. Anda sebut bab 31 tadi. Yah, erat banget. Rasa malu, kayak yang dijelasin di bab 31, itu emosi yang sakit banget dan cenderung bikin kita ngerasa cacat secara mendasar, nggak layak, terus pengen ngumpet aja dari dunia. Isolasi gitu ya? Iya, isolasi. Seringnya dipicu sama persepsi kita soal gagal atau nggak sempurna. Nah, self-compassion ini kayak penawar langsung buat rasa malu. Kenapa? Karena welas asih itu ngingetin kita sama kemanusiaan kita bersama. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, semua orang bikin salah kok. Semua orang punya kurang. Semua orang pernah ngerasa nggak mampu pada waktu-waktu tertentu. Itu normal. Dengan welas asih, kita bisa ngakuin kesalahan atau kekurangan kita tanpa ngerasa diri kita rusak. Oke. Ini memungkinkan kita buat tetap nyambung sama diri sendiri dan orang lain, belajar dari pengalaman, bukannya malah terisolasi gara-gara malu. Dan penting buat diingat, kayak kata Dr. Smith di bab 31, kalau Anda punya keyakinan inti negatif kayak, saya nggak cukup baik, atau saya pasti gagal, Anda nggak sendirian. Itu umum banget. Luar biasa ya gimana semua ini nyambung. Jadi fokusnya geser nih, bukan lagi ngejar sempurna yang nggak mungkin, tapi lebih ke bangun kapasitas buat nerima diri apa adanya, plus minusnya, dan belajar ngelihatin tantangan hidup dengan lebih banyak dukungan internal dan kebaikan. Nah, apa nih artinya secara praktis buat pendengar kita yang mungkin sekarang lagi ngerasa ragu banget sama diri sendiri, atau baru aja ngalamin setback? Artinya gini, Anda itu punya kekuatan buat mengubah cerita di kepala Anda. Mungkin kedengarannya susah dipercaya pas lagi terpuruk ya, tapi Anda nggak ditakdirkan buat selamanya kejebak di lingkaran kritik diri dan menghindar kok. Anda bisa secara sadar milih pendekatan yang beda. Pendekatan yang gimana tuh? Pendekatan yang dibangun di atas kesadaran diri, ngeh sama apa yang terjadi di dalam, penerimaan, ngebolehin perasaan sulit muncul tanpa dilawan, welas asih, ngasih dukungan, dan pembelajaran. Ini bukan kayak saklar lampu yang bisa langsung on-off ya. Ini latihan, ini proses. Proses ya, bukan hasil instan. Betul. Tapi setiap langkah kecil yang Anda ambil buat berinteraksi sama diri sendiri secara beda, itu investasi yang berharga banget buat kesejahteraan Anda. Wah, mencerahkan banget sih ini. Oke, coba kita rangkum sedikit ya beberapa poin penting dari pembahasan kita berdasarkan karya Dr. Julie Smith ini. Intinya, keraguan diri sama cara kita nanggepin kegagalan itu nyambung banget. Betul. Dan ngubah hubungan ini tuh nggak tergantung sama pujian orang lain. Tapi dari komitmen kita dari dalam buat selalu ada buat diri sendiri. Dan komitmen itu diwujudkan lewat latihan nyata ya, melatih kesadaran buat kenal suara kritis dan bikin jarak sama dia, belajar buat ngakuin dan nenangin diri pas emosi sulit datang, pakai teknik kayak nafas atau self-shooting tadi. Dan yang paling bisa mengubah nih secara konsisten, nawarin welas asih ke diri sendiri. Kayak sahabat terbaik kita sendiri gitu loh. Terus, pakai setiap pengalaman, bagus atau jelek, sebagai kesempatan belajar dari sudut pandang pelatih yang suportif, bukan hakim yang ngejudge. Ingat tujuannya bukan sempurna, tapi penerimaan diri yang utuh dan ketangguhan buat terus maju. Nah, yang menarik di sini tuh, gimana kalau Anda coba satu hal kecil aja dari semua ini? Bukan langsung mau ngubah seluruh hidup ya, tapi satu momen aja. Mungkin pas nanti Anda sadar suara kritis itu mulai berisik nih, abis bikin kesalahan. Entah lupa balas email kek, atau ngerasa presentasi tadi kurang oke. Oke, terus? Coba jeda bentar, sebelum Anda kebawa arus nyalahin diri atau nyoba ngabaikannya, coba tanya satu pertanyaan lembut ke diri sendiri. Di situasi ini apa ya yang bakal dikatakan atau dilakuin sama versi diriku yang paling bijaksana dan paling penuh welas asih? Apa yang akan dikatakan atau dilakukan oleh versi diriku yang paling bijaksana dan paling penuh welas asih saat ini? Pertanyaan itu aja udah bisa ngegeser perspektif loh. Ini ngebawa kita ke renungan yang lebih dalam lagi. Seberapa sering sih kita ngebiarin obrolan di kepala kita jalan otomatis?
Seringnya isinya kritik atau ketakutan. Dan gimana ya jadinya pengalaman hidup kita kalau kita bisa sedikit lebih sadar dan sengaja ngarahin dialog internal itu ke arah yang lebih mendukung dan bijaksana? Sebuah pertanyaan reflektif yang kuat banget ya untuk Anda bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita tentang keraguan diri dan kekuatan penerimaan diri barang wawasan dari Dr. Julie Smith. Semoga ini ngasih Anda beberapa alat dan sudut pandang baru ya dalam perjalanan Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.